Apa rabi meneh, Mbak? Bojone ta sih? Oh, duduk, cie. Ada janda yang daftar? Nah, lumayan loh, gue rabi karo Mbak Kasdi, malah pertama mati separisan 1 juta loh gue. Dan buatan sepandang Mbak Kasdi ke. Jadi ini konsep masa mau gara-garaan aja nggak boleh. Kalau sarungan nggak boleh, kok bayangin ibu-ibu kotang oleh, kotangan tete, aduh, lu kewer-kewer. Cie, kamu naksir Mbak Kasdi ya kamu ya. Nah, Bapak Ibu, amaliyah lama itu harus dijaga. Itu namanya al-muhafadhah alal qadimi sholeh. Hal-hal yang qadim, yang lama, tinggalan mbah-mbah kita, pendiri Nahdlatul Ulama, wajib kita pertahankan. Kalau amaliyah itu nggak terjaga, kita harus ulah adab sama para pendiri, sama muassis. Dan saya bersyukur yang menjaga itu garda terakhirnya adalah Mbah Mudin. Kenapa mereka tidak kita hormati, nggak kita openi? Makanya saya mikir ketika pandemi tahun pertama, saya buat sembako untuk kiai kampung dari Gus Miftah. Saya keluarkan 400 juta. Saya belikan sembako untuk kiai-kiai di Jogja dan Jawa Tengah. Tahun berikutnya ternyata juga belum ada perhatian. Saya keluarkan uang 1 miliar untuk kiai-kiai kampung. Nah, saya ketemu dengan Surpani. Tak lihat, kalau dilihat wajahnya kita duit ya. Kok tahu Gus? Iya, wajahnya kayak kotak infak. Saya ketemu beliau ini gak sengaja, Bu. Saya diundang sama Pak Isran Nur, Pak Gubernur, disuruh ceramah kebangsaan dalam rangka HUT hari ulang tahun Kaltim. Saya ketemu Kapolda, saya ketemu Pangdam, saya ketemu Gubernur. Saya ke hotel, mau persiapan pengajian kedua di kafe sama Pak Gubernur. Begitu saya mau masuk hotel, Pak Surpani datang. Gus, saya Surpani. Saya lihat, gaya amat, rambutnya klimis. Langsung saya tanya, istrimu berapa? Saya Gus, gitu. Yang ketahuan. Pak Surpani sama saya ini sama, tipe cowok setia. Karena saya punya prinsip, lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Kenapa saya ngomong seperti itu? Jelas direkam kamera. Makanya janda nggak usah naksir sama aku. Kan kamu janda tua. Ya kalau aku sama kamu kan aku bisa mati duluan. Kan aku bisa keracunan. Keracunan apa? Susu kadaluarsa. Saya ketemu beliaunya, ngobrol lah beberapa kali, termasuk beliau datang ke rumah saya di Jakarta. Saya bilang, Surpani, mbok kalau kamu ada rezeki mbok ayo dibantu program saya. Apa Gus? Ya kita openi kiai kampung. Dimulai dari tempatmu dulu sana di Kalimantan, terserah di mana, mau di Palangka, mau di desa. Beliau bilang, kalau di Palangka kan udah maju Gus. Kalau di Palangka, di Balikpapan, di Samarinda kan udah maju Gus. Terus kita cari desa, kita cari yang banyak kiai kampungnya. Akhirnya saya iya, cuman bayangan saya nggak sendeso ini. Dengan santainya supirnya Surpani bilang, monggo Gus, sebelum ke lokasi tidur dulu. Tidur matamu aku. Dengan santainya bilang, monggo Gus tidur dulu lah. Begini kok tidur. Surpani enak, mobilnya baru, saya mobil gerobak. Surpani diancok.
Tapi wallah begitu ketemu Bapak Ibu saya bahagia. Alhamdulillah. Nah, al-muhafadzah itu jangan sampai ditinggalkan. Apalagi kalau Anda mengaku sebagai Nahdien dan Nahdiyah. Bapak Ibu, kalau Anda lihat di media sosial maupun di TV, Kiai NU yang paling sering dibully hari ini siapa? Dai NU, Gus Miftah. Terakhir soal wayang. Kenapa? Karena saya menjadi orang yang mempertahankan tradisi warisan Nusantara. Ketika wayang dihina, saya nggak terima. Saya wayangan. Menjaga tradisi supaya tidak hilang. Kita itu kan kalau sudah kehilangan baru kemudian kerosok. Contoh, nggak pernah nguri-nguri budaya, tahu-tahu diaku sama Malaysia baru kaget. Dulu reok diaku Malaysia. Sejak kapan Malaysia bikin reok? Reok itu dibuat oleh seorang abdi dalam kerajaan Brawijaya V, namanya Ki Ageng Demangkutu. Kok Gus Miftah tahu? Karena saya aslinya Ponorogo, tapi lahir di Lampung. Puja Kesuma, putra Jawa kelahiran Sumatera. Kalau santri saya banyak yang Indo-Pakistan, bapaknya iblis, ibunya setan. Karena datang ke pondok, saya terima, saya nggak tahu siapa bapak, siapa ibunya. Karena banyak masuk pondok, dia sudah tidak diakui oleh keluarganya. Makanya saya bilang Indo-Pakistan. Telat. Dan insya Allah saya besok, kemarin saya sudah meletakkan batu pertama Pondok Pesantren Ora Aji Assalam di Palangkaraya. Besok insya Allah saya dengan Pak Surpani buat di daerah ibu kota negara baru supaya orang sini bisa mondok di sana. Pondoknya Gus Miftah gratis, makan minum gratis. Dan subhanallah, santri itu kalau makan Bapak Ibu, Gunung Merapi pindah ke piring. Jangan sampai kemudian seperti reok, wayang, batik, keris, blangkon lama-lama hilang. Kenapa? Karena kita sebagai generasi bangsa tidak pernah care dan peduli terhadap budayanya. Maka dari tahun 2006 Gus Miftah sudah menggunakan blangkon gara-gara Bantul gempa bumi rata dengan tanah. Waktu itu diperdebatkan antara budaya dan agama. Langsung saya pakai blangkon. Bagi saya, agama tanpa budaya kurang indah. Budaya tanpa agama salah. Artinya apa? Jadikan budaya sebagai wasilah dan sarana untuk menyampaikan agama. Saya pakai blangkon. Dulu saya pakai blangkon, Ustaz, dibully, kiai kok blangkonan. Saya bilang, ya jangan apa, yang aku tuku blangkon ya duit-duitku dewe. Sing tak wadah ya ndas-ndasku dewe. Orang ndase kasti. Ya rapopo sejuta kok. Dan hari ini kalau dulu blangkon yang saya pakai ini terkenalnya blangkon ala ala Jenderal Sudirman. Sekarang di mana-mana disebutnya blangkon ala Gus Miftah. Ini kemarin saya lelang blangkon, Bu. Satu untuk nyumbang santri asuh di Jawa Timur. Dibeli blangkon saya 200 juta. Satu blangkon. Kemudian mau muktamar NU di Lampung, panitia butuh modal, butuh anggaran, saya lelang blangkon lagi. Saya bikin blangkon seharga 90.000, saya lelang, terjual harga berapa? 900 juta. Tak sumbangkan di NU. Anda bayangkan, blangkonnya saja 900 juta, apalagi sarungnya, apalagi isinya. Ngopi dulu, mantap matamu durung. Cie kasih pengen cie. Ibu-ibu tahu kenapa kopinya pahit? Karena manisnya kamu habiskan.
tapi bohong. Jadi saya bilang sama Surpani, 2 bulan yang lalu itu saya dapat penghargaan 3 dari Leprit, Lembaga Prestasi Indonesia dan Dunia. 3 prestasi dikasih ke saya penghargaan. Lihat jari saya, jangan lihat cincin saya ya. Pamer mbahmu pamer. Copot. Muga-muga lali matamu. Tanggung meneh. Aja amplopnya gak jelas, kehilangan cincin. Santai, Pak Surpani sudah menyiapkan dolar. Dodone melar. Bu, saya mau tanya, kalau Pak Surpani bikin pengajian kayak gini di seluruh Kutai Kertanegara mau apa enggak? Ya udah, mau kamu nyalon bupati atau apa gitu loh, Sur. Lah, bupatinya calon bupati gelem nyumbangkan api deh. Calon bupati, Sur. Apa bupatinya Kasdi we? Bupati Kutai Kertanegara Haji Kasdi. Kalau Pak Surpani calon bupati, Pak Kasdi bantu mboten? Dukung mboten? Dukung, tos. Juta. Ya Allah, berbayar sudah sampai saya malam hari ini ya Allah. Jadi saya bayangin, ini jam 11 sebelum pengajian, saya besok pagi-pagi harus ke bandara, harus ke Jakarta. Pulau niku harus segera ke Jakarta karena diminta untuk mendoakan anaknya Aurel berlahiran. Masa saya ndongake anak Aurel Kasdi, Bang? Yo bayinya begitu didelok oleh Kasdi, hah. Sallu ala Nabi Muhammad. Jangan sampai budaya-budaya itu hilang. Makanya Banserli kawal simbah-simbah seperti Mbak Kasdi. Amalia-amalianya kamu jaga. Kalau di sini dari Jalul Ansor tetap dipertahankan dengan amalia-amalia Ahlus Sunnah. Saya siap menjadi orang yang selalu dibully hanya gara-gara mempertahankan budaya. Saya sampaikan kepada para dalang, Pak Dalang, kalau ibarat Gus Miftah itu seperti lilin, nggak masalah, dirinya hancur, terbakar, meleleh, tapi untuk memberikan penerangan bagi orang lain. Saya ngaji di lokalisasi dibully, saya nggak masalah. Kenapa? Karena saya punya prinsip menyalakan lampu di tempat yang gelap, menyapu di tempat yang kotor. Nah, ini kemarin saya dapat 3 penghargaan itu apa saja? 1, lelang belangkon termahal di dunia, 900 juta. Yang kedua, dai yang paling konsisten pengajian di lokalisasi bersama mbak-mbak WTS PSK lonte 22 tahun. Yang ketiga, saya dapat penghargaan yang ketiga apa? Selebriti yang paling banyak gambarnya dilukis di bokong truk. Yang paling menyedihkan 1, ada mobil sedot WC, gambarnya Gus Miftah. Tulisannya apa? Silitmu adalah rezekiku. Besok saya mau bikin truk gambarin Mbah Kasdi. Tulisannya bulianmu adalah sejutaku. Nah, disinilah kemudian dibutuhkan peran yang lebih urgent dari para Mbah Moden yang kita sebut dengan kiai kampung itu, Bapak Ibu. Kalau di desa saya punya tradisi. Kalau malam lebaran, Ustadz, orang kampung saya ajak sowan kepada Mbah Moden. Entah itu bawa beras sekilo, bawa uang 5.000 salam tempel, tetapi itu bentuk takziman wa ikraman wa mahabbatan kepada guru-guru kita. Coba tradisi-tradisi di masjid seperti, mohon maaf, ngaji di masjid
Cuman saya pesan satu untuk kawan-kawan saya di Muara Kaman. Tinggalan mbah-mbah kita dulu ngaji sore di masjid itu namanya madrasah diniyah. Sekarang di mana-mana malah diganti TPA. Berarti Anda tidak menghormati tinggalan mbah-mbah dulu. Kalau Anda mau tahu, TPA itu buatannya orang PKS. Mbah-mbah dulu meninggalkan namanya madrasah diniyah. Kenapa madrasah diniyahnya kok dilupakan, malah diganti TPA? Anda salah. Kalau Anda mencintai para muassis NU, ngaji nang dile teng madrasah diniyah, bukan TPA. Loh, zamannya Simbah Bien. Namanya apa, Mbah? Diniyah, bukan TPA. Pertahankan itu. Ngaji di musola, sing mimpin Mbah Mudin. Metode ngajinya zaman Mbah Kasdim biyen nopo? Turutan. Nggih napa mboten? Metode ngajinya namanya Al-Baghdadiyah. Lah sekarang ngakunya NU, turutan diganti Iqra. Iqra itu buatan orang Muhammadiyah. Bukan kok Iqra jelek mboten. Tetapi kenapa kita tidak menggunakan budaya kita sendiri, tinggalan mbah-mbah kita sendiri? Turutan. Gini mau mboten, Pak? Turutan. Loh, saya fanatik, Pak, wong saya NU kok. Bukan, saya tidak mengatakan Iqra jelek, itu bagus. Cuman kita punya namanya turutan. Dan kalau saya menganalisa lebih unggul mana? Menurut saya turutan. Coba, kalau Iqra itu sur, begitu ngaji langsung abata saja haho. Kalau turutan, enggak. Pakai menghafalkan huruf hijaiyah dulu. Alif, ba, ta, urung sak jin goblok bisa itu so. Kowe kowe Gus Nur kowe hafal kowe. Oh masuk alif, ba, ta, jin goblok banget. Malah kayak santrine Gus Nur kowe. Begitu kita mampu melafalkan makharijul huruf hijaiyah dengan baik dan benar, baru kemudian dieja. Alif fathah a, alif kasroh i, alif domah u, a, i, u. Biar bapak kula kalau ngajari saya, Bu, tangan bapak ini diguping. Bahkan disuruh mempraktekkan kalau a itu di atas, i di bawah, u monyong. Tak fathah ta, ha domah hu, kaf domah ku, tahu ku. Ini Mbah Kasdi mulai ngaji ngoten niku to nggih. Zaman dulu perjuangan mbah-mbah kita, belum ada PLN, belum ada Petromak, sentir. Kalau di sini namanya apa? Uble. Dimar. Saya dulu habis ngaji tidur, langsung Pak Kiai dikirimi surat dari bapaknya. Dikirimi surat dari bapaknya. Apa isinya? Sod fatkah, soba fatkah, baro fatkah, rosobaro. Kiai ini ngamuk, orang ngerti Kiai ini mantan preman rambut digondrong, kehilangan duit 1 juta. Langsung Kiainya bilang, kasih bapak kamu. Begitu dibuka bapaknya Brekel. Isinya apa? Mim fatkah ma ta fatkah ta mim domamu. Matamu iso. Begitu indah tradisi itu. Kok hari ini hilang? Ini tanggung jawabnya Mbak Mudin. Kembalikan, Mbak. Baju ini mawon NU, kopiah NU, jase NU, kok kehilangan amalia NU nggak kerasa. Setuju apa mboten, Bu? Itulah pentingnya Mbah Mudin kita openi, Sur. Saya dulu itu lahir dari turutan. Bapak saya sabar ngajar turutan. Coba bagaimana orang dulu itu hidupnya nggak berkah, Bu. Begitu bapak saya pamit habis ngaji, bapak arep genduren selamatan berkatan. Anak denger selamatan senengnya minta ampun. Yes.
Bapak berangkat selamatan berkata, jamaah yang hadir 200, ingkungnya cuma 1 tok. Nggih mboten dulu, Pak. Ayam disuwir-suwir, dibagi 200. Telur 1 jadi 6, pitihe mangan silet. Nasi sak gunung tambah serondeng kuluban, ayam sak suwir ndok sak ler, bungkus godong jati. Nggih mboten? Dibawa pulang sama bapak saya. Kebetulan bapak saya mudin. Sampai rumah anaknya 4, kakak saya 2, saya adik saya. Jam 11 malam baru pulang. Le tangi berkate teko. Oke. Mangan karo ngantuk-ngantuk mlebu moto barengnya. Tapi makan kayak gitu nikmatnya minta ampun, Sur. Kenapa? Karena nasi yang telah didoakan oleh orang banyak. Nggih napa mboten? Coba bayangkan anak-anak sekarang sudah tidak ada lagi, Bu. Ayam 1 dimakan sendiri sekarang kelakon. Mangkat ning pecel lele beli ayam paha dimakan sendiri. Kalau dulu zaman saya enggak, Mas. Iki ngombe wae. Gak pasti gua. Aduh. Itu keberkahan. Damada sholli biman qad wa'ada wal ali wal azhabi man qad wa'ada. Yang bawa HP masnya dihidupkan bareng-bareng yuk. Sholli wa sallim daiman ala mada. Sholli wa sallim daiman ala mada wal ali wal azhabi man qad wa'ada wal ali wal azhabi man qad wa'ada. Saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo njaluk donga wajan Quran najan sakalima. Lamun ora dikirimi banjur bali